Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Mikhail Botvinnik dikenal sebagai bapak catur Uni Soviet karena dia merupakan salah satu pelopor yang membuat sistem pendidikan catur di Uni Soviet. Dedikasinya pada kurikulum catur sungguh luar biasa. Dia membuat sistem pendidikan catur sehingga Uni Soviet menjadi negara yang sangat kuat di catur. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah game dari Mikhail Botvinnik yang sangat mengesankan dalam pembukaan Inggris, yang memamerkan kedalaman strategi dan pendekatan inovatifnya. Lawannya tak kalah tenar, yaitu Paul Keres yang dikenal memiliki permainan yang tajam. Oke, langsung saja kita mulai. Mikhail Botvinnik yang memegang putih memulai permainan dengan pion C4. Ini merupakan pembukaan Inggris. Pembukaan ini memperjuangkan bagian pusat yaitu petak D5. Pembukaan Inggris memiliki banyak varian yang memiliki karakter yang saling berbeda. Pembukaan ini seringkali ditransposisi ke pembukaan lain dan dianggap cara yang fleksibel untuk memulai permainan. Oke, Keres membalas kuda F6 menyorot bagian pusat. Kemudian Botvinnik melawan balik dengan kuda C3. Kemudian E5 dimainkan menandai kebalikan dari pembukaan Sisilia. Kuda F3 yang menyerang pion hitam. Keres bertahan dengan kuda C6 setelah Botvinnik memainkan G3. Bersiap fianchetto gajah. Gajah hitam berkembang ke C5 menekan F2. Botvinnik dengan cerdik memakan pion pusat hitam dengan kuda. Apabila kuda makan kuda, putih akan membalas D4 yang balik menggarpu untuk mengambil perwira yang hilang. Sehingga di sini Keres bermain gajah makan pion F2 yang memaksa raja putih mengambil. Kemudian hitam mendapatkan kembali dengan kuda menangkap kuda. Botvinnik kemudian mendorong E4, mendorong pion ke pusat. Keres juga melakukan hal yang sama, pion C5 yang bergerak ke pusat mengenai petak lemah D4. D3, putih mendukung pion tengahnya dan Keres mengikuti dengan D6. Selanjutnya Botvinnik memainkan H3 yang mencegah perwira hitam melompat ke G4. Keres membalas dengan pion H5 yang agresif mendapatkan ruang sisi sayap raja. Gajah E2 menciptakan baterai yang ditujukan pada pion H5, tapi Keres membalas dengan langkah yang menarik, kuda H7. Ini langkah khas dari Keres yang gemar bermain tajam. Idenya adalah mengubah rute kuda ke depan. Dan jika gajah mengambil pion, maka kuda akan kembali ke F6 menyerang gajah 2 kali. Begitu gajah bergerak mundur, gajah akan makan pion putih H3. Oke, kita kembali ke permainan. Jadi putih dengan hati-hati menggeser rajanya ke G2, menjauh dari tengah dan mendukung pion H3. Hitam segera mendorong pion H-nya untuk membongkar perisai raja putih, juga agar putih tidak bisa memainkan pion H4 yang dapat menghentikan kuda hitam agar tidak melompat ke G5. Botvinnik dengan bijak menjaga hal tetap tertutup dengan G4, dan kuda hitam melompat ke G5 ke posisi yang kuat. Merasa posisi rajanya masih baik-baik saja, Botvinnik menyelesaikan perkembangan perwiranya dengan gajah E3. Keres mengembangkan gajah ke D7 dan Botvinnik memainkan menteri D2, menciptakan baterai yang ditujukan pada kuda. Hitam dapat memainkan F6 untuk bertahan, tetapi ia memutuskan untuk memindahkan kuda kembali ke E6, mengincar beberapa petak penting di camp putih. Putih waspada akan rencana hitam. Oleh karena itu, ia memainkan B4 dalam upaya untuk menghilangkan pengaruh kuat pion hitam C5 yang menguasai petak D4. Tapi pion hitam menjaga untuk tetap kokoh dengan B6. Putih menggeser benteng ke B1 karena file B akan terbuka. Lalu hitam memindahkan gajah ke C6 secara tidak langsung melintasi diagonal pada raja putih. Belum ada ancaman, jadi Botvinnik menggeser benteng ke F1 ke file semi terbuka F. Rencana hitam adalah ingin mendaratkan kuda tanpa perlawanan ke petak D4. Oleh karena itu, pertama-tama ia menjatuhkan gajah ke B7, membuka peta untuk kuda bermanuver yang tujuan akhirnya ke petak D4. Botvinnik dengan hati-hati menggerakkan rajanya kembali ke G1, menghindari diagonal gajah lawan. Keres menggerakkan kuda ke C6. Putih dengan cara yang sama melompatkan kuda ke D5,
Dan tak menunggu lama, hitam menempatkan kudanya ke D4. Sekarang dengan kondisi putih yang pionnya mendominasi petak-petak terang, Botvinnik tidak ingin menyerahkan gajah petak gelapnya ditukar dengan kuda hitam D4. Dan putih juga memutuskan untuk menyimpan gajah petak terangnya mundur ke belakang. Begitu juga dengan hitam yang pionnya berada di dominan petak-petak gelap. Ia tidak menyerahkan gajah petak terangnya untuk ditukar kuda. Sebagai gantinya, ia memainkan F6, mengurangi kekuatan benteng putih di sepanjang file F. Sekarang ada prospek putih membuka melalui file G. Jadi ia pertama-tama mengosongkan file G dengan menggerakkan raja ke H2 supaya salah satu bentengnya dapat mendarat di file G. Dan sekarang ada kemungkinan potensi putih memainkan skak melalui gajah di petak A4. Hitam melakukan blokade dengan menempatkan gajah ke petak C6. Botvinnik mendorong A4 untuk mendapatkan ruang di sisi sayap menteri. Keras menghentikan ekspansi lebih lanjut dengan A5, tetapi putih hanya mengambil pion. Hitam tidak boleh merebut dengan benteng, karena setelahnya pion B6 akan jatuh. Karena itulah ia merebut dengan pion. Sekarang Botvinnik meluncurkan menteri ke F2, menciptakan baterai melalui file F sekaligus mengancam pion H4. Sekarang rencana putih adalah mendorong pion ke G5 untuk membongkar. Hitam selanjutnya benteng A7 melakukan pertahanan secara instan dan cepat melalui baris ke-7. Botvinnik dengan strategi yang tenang namun tegas memainkan langkah pendobrakan pion G5 untuk mendapatkan keunggulan. Sekarang putih menyerang sebanyak 4 kali ke pion hitam F6 dan hitam hanya 2 kali mempertahankannya, tetapi keras dengan cerdik memainkan langkah rokade. Hitam melihat jika putih mengambil pion dengan pion, maka posisi menteri putih akan terpin oleh benteng hitam. Jadi hitam memiliki waktu untuk memakan kuda putih D5 terlebih dahulu. Bahkan kemudian benteng hitam akan memukul balik ke petak F6 berbalik menyerang menteri. Atas beberapa pertukaran ini, jelas putih akan kehilangan serangannya. Botvinnik tidak mau mengendurkan serangan, karenanya ia memainkan G6, mempersempit gerak raja yang tak berdaya ini. Sekarang datang ancaman menteri putih makan pion H4 untuk selanjutnya mengancam mat. Jadi hitam mendorong F5, membuka diagonal mempertahankan pion H4 dan balik mengancam pion makan pion putih E4 yang membuka file F untuk balik mengancam menteri putih. Akankah ini menjadi jalan keluar bagi hitam? Tapi ternyata tidak. Dapatkah sobat semua apa langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan? Melalui langkah yang fantastik. Ya, Botvinnik memainkan langkah cemerlang benteng B8. Sebuah langkah pengorbanan yang luar biasa cantik. Ini adalah langkah yang tidak terduga bagi hitam. Langkah di luar nalar. Strateginya adalah langkah pengalihan agar menteri hitam melepaskan pembelaan pada pion H4. Di posisi ini hitam menyerah karena apabila menteri makan benteng, maka menteri makan pion H4. Benteng C8, menteri ke H7 melakukan sekak. Setelah raja bergeser, menteri melakukan sekak mat. Jawaban asal otak video kemarin, pion F5. Apabila kuda mengambil, maka F7, dan apabila benteng ke F3, maka promosi menjadi menteri. Putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.